Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وبهذه المناسبة العظيمة وفي جلسة الكريمة بهذه الجلسة الكريمة limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja Tunggal dan Abadi, pencipta alam semesta dari tiada dan menjadikan kerajaan langit dan bumi sebagai lambang keluhuran ilahi, mengenalkan kita kepada keluhuran Allah. Tiada semua yang dicipta Allah, langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, daratan dan lautan, semua yang ada, hewan tumbuhan dari seluruh makhluk, semuanya tanda keluhuran Allah, tanda keagungan Allah. Perkenalkan kita, mengenalkan kita kepadanya yang maha luhur. Dan ketahuilah seluruh alam semesta ini berzikir mengagungkan namanya, mensucikan namanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, hadirin hadirat, sungguh Allah tidak butuh pujian, tidak butuh disucikan. Namun bagiku dan kalian yang banyak mensucikan nama Allah, memuji Allah, maka ia akan dibuat terpuji oleh Allah, disucikan dari dosa, disucikan dari hal-hal yang hina, dimuliakan kepada puncak-puncak keluhuran. Itulah balasan bagi mereka yang memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Muslim, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, telah kuharamkan perbuatan jahat pada diriku, dan lalu kuharamkan, kularang perbuatan jahat di antara kalian. Fala tadhalamu, jangan kalian saling berbuat jahat. Ya ibadi innakum kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, siapa mereka? Mereka adalah seluruh ciptaan Allah, dan yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini adalah aku dan kalian, yaitu dari mereka yang akan mencapai kehidupan di surga atau neraka, yaitu yang mencapai kehidupan yang abadi kelak. Wahai hamba-hambaku yang setiap bujel dicipta oleh Allah dari tiada, yang siang dan malamnya selalu di dalam naungan bimbingan Allah, di dalam naungan anugerah Allah, di dalam pemberian Allah, di dalam rahmat Allah. Seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua di dalam kegelapan dan kesalahan dan kesesatan, kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, akan kuberikan kalian petunjuk.
semakin seseorang sudah mendapatkan bimbingan keluhuran, namun dia minta lagi kepada Allah petunjuk di jalan kebenaran, Allah menunjukkan lagi di jalan yang indah, sehingga terbimbing kepada hal yang semakin indah, tangga-tangga keindahan tiada berakhir, dikenalkan kepada Allah padanya. Oleh sebab itu kita diminta oleh Allah dalam setiap rakaat membaca salah satu dari ayat daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan di jalan yang lurus Islam, minta lagi. Kenapa? Karena kita selalu di dalam godaan syaitan, diajak pada kehinaan, diajak pada dosa, terjebak. Maka minta terus kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan yang lebih, kemampuan yang lebih, dan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya dan mengamalkan hal-hal yang diperintahnya. Jika Allah tidak memberikan itu, lemahlah kita dari taat kepadanya. Fastahduni ahdikum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni yaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak berbuat salah siang dan malam. Allah Maha tahu. Allah tidak sebut kita ini malaikat yang tidak bisa berbuat salah siang dan malam. Memang sudah tempat berbuat salah siang dan malam dari para nabi dan rasul yang maksum. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Habib Muzir ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Ridwan ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Khairullah, atau Habib siapa, ya wajar, manusia bukannya nabi, manusia biasa. Kalau Nabi SAW orang yang menjaga Allah dari kesalahan. Ya. Kalau seandainya tidak ada salahnya, berarti Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita memahami bahawa kalau bukannya Nabi, berarti pasti ada salahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalian berdosa, kata Allah, siang dan malam. Maka mohon pengampunan padaku, aku mengampuni dosa, kata Allah, maka kau ampuni dosa-dosa kalian. Allah tempat mohon pengampunan dosa, kita tempat kesalahan siang dan malam. Itu sudah Allah jelaskan pada kita. Innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Kalian ini sungguh berbuat salah siang dan malam. Fastaghfiruni wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku, kata Allah, mengampuni dosa semuanya. Minta padaku pengampunan, ampuni dosa-dosa kalian. Indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menawarkan pengampunan pada yang bersalah dari hamba-Nya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya tadi kullukum harun illa man kasawtuhu fastaghfiruni aksikum. Wa ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'imtuhu fastaghfiruni at'imtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tiada bisa menutupi aib-aibmu dan menutupi tubuhmu kecuali yang kuberi. Mohon padaku, akan kuberikan pada kalian pakaian. Semua orang juga bisa beri pakaian tanpa harus minta pada Allah. Namun pakaian di sini tentunya punya makna yang dalam. Ada orang yang pakai pakaian sebal-sebalnya, tapi aib-aibnya tak terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu menutupi aib hamba-Nya. Walibas taqwa dan kafir, pakaian ketakwaan lebih afdal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pakaian ketakwaan itulah yang paling mulia dari pakaian yang lain. Pakaian yang lain tentunya kita pakai juga. Tapi kalau kita tidak memakai pakaian ketakwaan, maka tentunya siang dan malam kita penuh dengan kesalahan dan dosa yang terus melewat dari hari demi hari, menumpuk dari hari demi hari. Maka itu cadangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah mohon kepadanya pakaian dan penutupan, khususnya pakaian ketakwaan. Seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali yang kuberi makan. Mohon padaku makanan, kuberi kalian makanan.
punya makanan di sini punya makna yang dalam, punya makna yang zahir, berupa makanan yang kita makan. Kalau Allah tidak berikan manfaatnya, maka makanan itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Makan ini tidak tahu di situ ada virus-virus tersembunyi. Kita tidak mohon pada Allah, tidak mengucapkan basmalah saat makan, tidak mengucapkan hamdalah saat selesai, maka makanannya menjadi racun bagi diri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seraya berfirman fastab imuni ataikum, maka berterima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wahai hamba-hambaku, mohonlah padaku makanan kuberi kalian makan. Maksudnya tanpa kita meminta pun bisa saja orang-orang yang tidak menyembah Allah dan selalu berdosa pun bisa saja dapat makanan begitu saja. Tapi bisa saja makanan yang bawa mudarat baginya, bawa kecelakaan baginya, bawa penyakit baginya. Ada juga santapan makanan rohani. Siang dan malam lewat dalam kehinaan, siang dan malam lewat dalam kesedihan atau dalam kegembiraan. Kalau ia tidak diberikan santapan rohani, dia akan lewati siang dan malamnya dalam kesedihan. Kalau ia dalam kenikmatan, dia lewati dalam sempit saja siang dan malamnya, susah, kesal, gundah. Kalau Allah berikan ketenangan, ia lewati musibahnya dengan sabar dan doa, maka musibahnya segera disingkirkan. Ia lewati kenikmatannya dengan syukur dan banyak berbuat baik, maka Allah tambahkan kenikmatannya. Inilah orang-orang yang diberi santapan oleh Allah SWT. Fastaqimuni amaikum. Wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sehebat-hebat kalian semua tidak akan pernah bisa membawa manfaat bagimu. Maksudnya berguna. Kita seluruhnya baik, seluruhnya berbuat kebaikan, tidak membawa guna bagi Allah. Guna bagi diri kita sendiri. Allah sudah maha melimpahkan manfaat. Allah tidak butuh sesuatu dari kita pun. Walaupun kita berbuat baik, Allah tidak butuh, kata Allah. Dan juga sejahat-jahat kita berbuat kesusahan dan kemungkaran, tidak akan pernah bisa membuat Allah rugi. Tidak bisa merugikan Allah kita. Bisa merugikan satu sama lain. Tidak bisa membuat Allah rugi atau tidak bisa membuat Allah beruntung. Walan tablughu dhurri, tidak akan pernah bisa membawa kerugian bagi Allah. Mau berbuat kejahatan seperti apa. Ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atfa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari mulai yang pertama hingga yang terakhir, seluruh jin dan manusia berbuat kebaikan dengan hati yang paling taat kepada Allah dan paling bertakwa, tidak bertambah dari kerajaanmu sedikit pun. Kerajaan langit dan bumi tidak bertambah dengan semua hamba kita yang berbuat baik. Ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wahid minkum ma kasadzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia kalian ini berkumpul yang pertama yang terakhir, semuanya berbuat jahat, tidak berkurang dari kerajaan itu sedikit pun. Maksudnya Allah yang tunjukkan Allah tidak butuh sesuatu dari kita, kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan hijab, di dalam setiap hari-hari siang dan malam kita selalu membutuhkan bantuan Allah. Karena kalau Allah tidak membantu kita tenang-tenang sekarang, kita tidak tahu ada 1000 orang atau 1000 makhluk yang sedang niat jahat pada kita. Ada sihir yang sedang dikirim kepada kita, ada fitnah yang sedang dilontarkan kepada kita, ada rencana jahat untuk mencelakakan kita tanpa kita ketahui. Itu kalau bukan kekuatan Allah SWT yang melindunginya. Allah Maha tahu semua getaran perbuatan hamba-Nya, getaran niat hati dan pemikiran hamba. Di majelis ini
Ada yang datang niat dicopet, ada. Nah, copet pegang jadwal majlis maulid. Ya, di mana-mana maulid ada yang bilangan handphone, ada yang pegangan ini terus saja. Maulid makin ramai, copet juga ramai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Maha tahu itu. Hadir ke sini niat nyopet. Sudah direncanakan tuh yang itu pakai baju itu saya sudah siap untuk ngambil handphonenya, kayaknya udah ngambil itu dompet tidak kelihatan. Sudah diinter dompetnya duduk di sini. Kalau di tempat lain, lihat di besak-besakan, mau salaman sama berikut, besak-besakan, salaman sama Habib, sama Ustaz, ulah handphone udah ada. Dompetnya besak-besakan untuk merebut handphone, bukan untuk salaman. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, jadi jangan dijebolan. Ya, hati-hati. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Luhur dan Maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku ya ibadi lawanna wa lakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma tafsir dzalika mimma indi idza kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia gabung fi sa'idin wahid, pertama hingga yang terakhir berada dalam satu tempat, ruangan yang luas, semuanya minta padaku permohonan, hajat apa yang dia minta. Satu minta 1000 surga, satu minta 1000 arsy misalnya. Allah beri, tidak berkurang dari yang memiliki kecuali jarum yang berada di dalam lautan. Ia ada artinya seluruh hajat hamba tidak berkurang milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kalau kita keluarkan apa yang kita miliki, berkurang milik kita dari Allah Subhanahu wa taala pencipta segala. Allah ingin ciptakan lagi 1000 dari yang sudah disampaikannya kepada hamba-Nya, muncul lagi kun fayakun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya ibadi innama ya'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffiha. Ini semua wahai hamba-hambaku amal perbuatan kalian, aku yang mencatatnya lalu memberikan kepada kalian. Man wajada khairan falyahmadillah, man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsihi. Barang siapa yang menemui kebaikan, balasannya itu surga setelah ia berbuat amal kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah. Kalau ia dapatkan neraka, jangan salahkan kecuali diri. Maksudnya apa? Kalau dapat surga, kita harus memuji Allah, karena setiap pahala kita dikalikan puluhan kali hingga ratusan kali lipat, dan banyak dosa yang dihapus Allah. Tapi kalau masih dapat neraka juga, sudah pahalanya dikalikan 10 hingga 700 kali lipat. Setiap sholat ada penghapusan dosa, istighfar ada penghapusan dosa, hadir majlis zikir hapus dosa, bakti pada ayah bunda, dan semua perbuatan baik ini pahala dan penghapusan dosa. Masih neraka juga. Jangan salahkan dirinya, jangan salahkan selain dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, sampailah kita pada hadis yang kita baca tadi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, bahwa tidak beriman kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna iman kalian hatta kuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Daripada ayahnya, ibunya dan seluruh manusia belum sempurna imannya sebelum Rasul SAW lebih dicintainya dari seluruh manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diberi ujian untuk menyembelih anaknya, perintah oleh Allah SWT, mana yang lebih dicintai, Allah atau anaknya? Maka yang dijalankan perintah. Tapi sebelum menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, sudah Allah perintahkan Jibril menahan tangannya untuk menggantikannya dengan seekor kambing. Tapi sudah perintah Allah ingin tahu sampai ke mana imannya. Namun untuk umat ini, hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada sang Nabi bahwa kita layak lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh manusia. Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwa iman mempunyai derajat
Semakin seseorang cinta kepada Rasul, semakin sempurna iman. Sampai ia tidak mencintai seluruh manusia melebihi cintanya kepada Nabi SAW, maka di saat itulah ia mencapai tangga kesempurnaan iman. Tapi masih terus lagi, karena Imam Ibn Hajar Jazil Islam Barakatullanan menyampaikan bahwa riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari sudah berkata pada Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Ditagih lagi oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, belum sempurna wahai Umar, sampai ke aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri, derajat yang lebih tinggi lagi. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Sekarang wahai Umar, nah baru masuk kau daripada gerbang kesempurnaan iman menuju yang lebih luhur lagi dan lagi murid-muridnya Sayyidina Muhammad. Kita mempunyai kemampuan kita masing-masing, jangan putus asa, terus meniti tangga cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Belum sempurna cinta kita kepada Rasul, tentunya masing-masing punya kemampuan, maka titilah dan jangan pernah bosan. Ini maksud hadis ini saya sampaikan supaya kita memahami perayaan Maulid Nabi SAW dan syiar-syiar ini kita adakan demi bangkitnya cinta kita dan cinta saudara-saudara kita untuk semakin mencintai Nabi SAW. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hari Minggu yang akan datang itu hari Minggu siang, ya. Itu mulai jam 11 sampai setengah 3 Maulid Nabi SAW di Masjid Raya Munawwar, di Masjid ini Kalijorak, ya. Itu di hari Minggu yang akan datang. Yang di sini hadir tokoh Masjid Raya Munawwar, Kiai Haji Abidin. Semoga dalam rahmat dan berkah Allah SWT, supaya kita memahami hari Minggu yang akan datang. Ya, para habaib hadir biasa. Kalian punya waktu datang, saya punya waktu sebelum zuhur datang. Sudah zuhur berangkat, saya waktunya habis zuhur, masih ada waktu sampai setengah 3. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yang punya waktu hadir, bunyi mana? Ya. Lalu yang kedua, besok malam, ya, besok malam ini ada tasyakuran majelis malam Rabu di Masjid Al-Ma'mur Raja Saleh. Tasyakuran keluarga salah seorang yang akan mengadakan majelis ini, sekaligus mau tasyakuran kelahiran saya. Bukan saya mau bikin ulang tahun, enggak. Ini orangnya yang mau bikin tasyakuran kelahiran saya. Kelahiran saya tanggal berapa? Enggak boleh sebut, repot nanti banyak hadiah. Ya. Banyak hadiah, repot. Terima kasih, gimana? Terima kasih, bisa doa saja. Ya, hadirin hadirat dan dimuliakan Allah. Ini tasyakuran besok sekaligus kelahiran saya. Ya, bukan hadiah yang saya harapkan, kehadiran kalau yang bisa hadir. Awas saya datang. Dimuliakan Allah, besok malam, ya, malam Rabu kelahiran Maulid Nabi SAW, majlisnya sekaligus doa dan haul keluarga almarhum yang akan mengadakan sekaligus tasyakuran kelahiran saya. Insya Allah saya hadir, kalian yang punya waktu hadir besok malam, ya. Hadirin hadirat, kalau secara Masehi saya lahir 23 Februari 1973. Kata orang, alhamdulillah itu sudah hampir kepala 4. Saya bilang alhamdulillah saya masih awet muda, sampai sekarang malah saya yang ke-1 belum 4. Lebih dari 1 kepala repot, enggak hampir sampai kepala 4 enggak. Saya bilang belum kepala 2 enggak, jangan sampai. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahun 1993 gitu. Jadi yang punya waktu hadir besok malam. Yang ketiga, ini banyak pertanyaan kami majelis Rasulullah SAW dengan hal yang sedang diramaikan sekarang, di mana kita tetap berjalan dengan fatwa guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafidh, bahwa mereka dan kita muslimin muslimat ini tidak ada perpecahan,
dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat orang yang mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW murtad. Seluruh mazhab mengakui itu, tidak ada ikhtilaf. Tapi ada perbedaan cara dalam membenahinya. Lima ikhtar uslubul mudhaharat laisat lakum antum. Demikian ucapan guru mulia kepada saya untuk disampaikan ke jemaah Majlis Rasulullah SAW khususnya. Ya, bagi yang memilih cara kekerasan dan demo bukan untuk kalian. Ini yang disampaikan di Majlis Rasulullah SAW. Tapi bagi yang memilih cara kekerasan, demonstrasi dan lain sebagainya, tidak ada permusuhan dengan kita. Karena satu pendapat sama-sama, tapi cara beda. Cara kan boleh beda. Yang pakai baju hijau, pakai baju kuning, baju merah, boleh-boleh saja. Ya, sama-sama tujuannya mau ke Bandung, boleh. Lewat Cikampek, lewat Puncak, silakan saja. Tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Tidak ada perpecahan. Cara silakan pilih masing-masing cara. Kita Majlis Rasulullah SAW mengikuti guru mulia kita Al-Muslim Al-Arifullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir dengan cara bayan, ta'lim, penjelasan, memberikan pemahaman. Dan ketika saya tanya dan beberapa ulama sedang menghadap beliau kepada mau, wahai guru, jika sudah muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar ini, apa yang harus kami perbuat? Beliau berkata, buat majlis-majlis besar, majlis-majlis umum, supaya orang-orang bisa dengar, orang-orang umum bisa ikut dengar tanpa mereka harus datang ke pesantren atau ke tempat-tempat yang mereka malu mungkin berdatang. Majlis-majlis zikir besar itu, majlis umum itu kalau diperbanyak mempersempit perkembangan gerakan aliran-aliran yang sesat. Itu yang diinstruksikan kepada saya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi majlis yang lain ini mau terserah, kita tidak ada permusuhan sama mereka. Cara masing-masing punya cara. Tapi kita tidak ada istilah mengakui Nabi selain Nabi Muhammad SAW ada Nabi lagi, jelas murtad. Tidak ada istilah. Tapi cara pembenahan beda-beda. Kita maunya dengan kelembutan, maunya mereka menjadi pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Kita maunya mendakwahi mereka. Mereka yang punya cara lainnya silahkan saja, saudara kita juga. Tidak ada emosi, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Allahu Akbar. Di hadirat yang mulia Allah, itu yang perlu saya sampaikan pendapat tentang Nabi Rasulullah. Gimana nih? Terus tanya sampaikan ya, biar tahu semua. Karena kita mengikuti apa yang dicanangkan oleh guru mulia kita. Insya Allah dalam beberapa bulan ini beliau kunjung lagi. Sampai jumpa lagi dengan kita. Amin. Allahumma amin. Dengan kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir. Kita sampaikan bagaimana alhamdulillah guru mulia acara Maulid Akbar sukses. Serah wajah beliau berkata alhamdulillah, barakatuh Rasul, barakatuh Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Cuma ada hal jika sebelum acara kita sampaikan, saya sudah sampaikan, mohon doa supaya tidak hujan acara. Ya, cuma yang dari sana nyampaikannya jam 8 pagi baru sampai. Guru mulia sudah doakan katanya acara Monas insya Allah tidak hujan. Cuma sampai jam 8 pagi kita di atas panggung baru sampai. Sebenarnya kenapa baru sekarang nggak mengabari? Ya di sini jam 4, di sana jam 4 pagi, di sini jam 8 pagi. Ya, sudah telat nyampein. Kita sudah kepikiran dari malam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di atas panggung baru sampai kabarnya. Insya Allah kedatangan beliau. Setelah itu kita juga tidak berhenti. Insya Allah setelah itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, setelah itu nisfu Sya'ban, setelah itu Haul Al-Badr, terus syiar Nabi kita Muhammad SAW gemuruh. Amin Allahumma amin. Semoga muslimin muslimat semakin dibenahi oleh Allah SWT, tanpa ada perpecahan, dan semakin Allah tebarkan hidayah mereka yang dalam kerusakan akidah diberi taubah dan hidayah oleh Allah SWT, dan mereka yang di dalam niat-niat yang kurang baik yang mau nyopet ke sini semoga taubat, jangan nyopet lagi. Akan yang niat buruk datang ke majelis ini lalu taubat di majelis ini, Allah limpahi keberkahan dan kemakmuran. Niat mencari yang halal dari sini
mau nyari hal-hal yang buruk, lalu dia bertobat, sudah saya mulai sekarang bertobat, maka Allah limpahi dia kemakmuran dan keberkahan. Juga untuk kita semua yang hadir di gereja berbicara bersama demi ketenangan kita, ketenangan kota kita, bangsa kita, dan seluruh muslimin muslimat, dan rahmat berlimpah pada kita. Kita ingin maulid Nabi SAW menjadi sakral, menjadi suci, bukan jadi pertumpahan darah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang bertiga bersama, saya ucapkan terima kasih juga para pemirsa yang melihat di streaming website www.majlisrasulullah.org dan yang mendengar lewat radio yang disiarkan masing-masing oleh streaming website, nanti dari website radio di wilayah. Mereka yang dengar menyaksikan, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Fadhil jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Tenangkan jiwa kami, tenangkan muslimin muslimat, tenangkan kami dari fitnah, tenangkan kami dari perpecahan. Ya Allah, beri kami kesubukan, beri kami sakinah. Ya Allah, ya Allah, kami minta padamu kau tenangkan alam, gunung-gunung berapi yang berapa bulan yang lalu gemuruh, banjir, lahar dan lain sebagainya telah kau tenangkan. Ini kami mohon, jiwa kami tenangkanlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami kemudahan penyelesaian. Masing-masing dari kami punya hajat, punya masalah, punya keluhan, punya hal yang belum terselesaikan. Beri penyelesaian, beri kemudahan, beri kemuliaan. Ya Allah, dalam masalah dunia dan akhirat. Ya Allah, sebut hajatmu, niatkan hajatmu dalam menyebut nama Allah, tenggelamkan hajatmu di dalam kemuliaan namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, رب الأرض ورب العرش الكريم. علينا يا ولد